Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad dengan NIM M1B12101, Program Studi Ilmu Lingkungan kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kaitan Laut Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Seperti yang diketahui bahwa batas laut wilayah Indonesia dikelilingi oleh 10 negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Dan batas darat wilayah Indonesia dikelilingi oleh 3 negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE merupakan kewenangan suatu negara atas laut yang maksimal. ZEE diukur dari batas setelah zona teritorial sepanjang 200 mil. Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna beserta perairannya masuk dalam Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Natuna berada paling utara terluar yang terletak di Selat Karimata dengan luas daratan 2001,30 km persegi dan luas lautan mencapai 262.197,7 km persegi. Natuna terkenal akan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor perikanan dan energi. Potensi sumber daya ikan Laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Sengketa Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terkait perairan Laut Natuna. Laut Cina Selatan pertama kali diresmikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1947 secara sepihak. Pada masa itu, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik Republik Rakyat Tiongkok seutuhnya. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Parsel yang melibatkan Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Kedua, di wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dan negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Setelah keterlibatan Amerika, dominasi Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan semakin besar dan mengalahkan pasukan Vietnam yang menjaga di sana. Upaya Indonesia menengahi dan menyelesaikan konflik ini dengan memprakarsai diadakan lokaknya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Lokaknya ini diadakan di Bali pada tahun 2002. Setelah terjadi berbagai insiden di Laut Cina Selatan, pada tahun 2016 diadakan perundingan di mana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan mengikut sertakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam wilayah teritorial 9 Line. Dan pada tahun 2017 disahkannya Kode Etik Kemaritiman dan sekaligus membahas mengenai Kode Etik Kemaritiman atau COC Indonesia. Menjadi bagian dari masyarakat internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik dan menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Dengan cara ini, Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di negara dan di kawasan sengketa tersebut. Kepentingan ini menjadi kepentingan vital dan kepentingan utama dalam melangsungkan hidup bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia tidak memihak negara manapun dan menjadi penengah dalam sengketa ini, namun Indonesia tidak luput dari kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, sebagaimana dalam Perjanjian Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Sikap politik dari pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan tidak mengklaim sepihak yang dilakukan oleh RRT yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Itulah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena tidak ada gading yang tidak patah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.